Sebelum Chen Ping menunggu sampai Qiu Yu selesai berbicara, dia sudah menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Engah, salah satu anak buah Qiu Yu dipotong menjadi dua oleh pedang pembunuh naga, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Serangan mendadak Chen Ping membuat Qiu Yu dan biksu yang tersisa gugup. Beberapa orang berpelukan dan memandang Chen Ping dengan ngeri. Chen Ping, sebaliknya, menggunakan pedang pembunuh naga untuk mengeluarkan pil binatang lagi dari tubuh biksu yang terbunuh. Setelah meminum pil binatang itu, Chen Ping melihat ke arah Qiu Yu dan yang lainnya. Ini membuat takut orang-orang ini. Mereka berbalik dan melarikan diri satu persatu. Mereka tahu bahwa selama mereka berlari ke kota binatang itu, mereka akan diselamatkan. Tapi begitu mereka menoleh, mereka merasakan hembusan angin kencang datang, diikuti oleh bilah pedang yang sangat tajam membelah tubuh mereka. Jenazah beberapa biksu pun ikut terpotong seketika, karena mereka berlari begitu kencang hingga tubuh bagian bawah mereka masih berlari. Namun tubuh bagian atas mereka sudah terpisah dan jatuh ke tanah. Pemandangan mengerikan ini membuat Qiu Yu sangat takut hingga kakinya menjadi lemah dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Chen Ping mengeluarkan pil binatang buas dari para biksu lagi dan menatap Qiu Yu dengan dingin. Saat ini, hanya Qiu Yu yang tersisa. Ketakutan yang luar biasa membuat seluruh tubuh Qiu Yu gemetar. Jika kamu tidak mengusirmu keluar kota, aku tidak akan berpikir untuk membunuhmu di kota. Aku tidak menyangka kamu akan keluar dan mati sendiri. Chen Ping berkata dengan dingin pada Qiu Yu. Tidak, jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati dengan menyedihkan. Ayahku tidak akan memaafkanmu, begitu pula saudaraku. Kakakku adalah pendekar pedang terkenal di Beast City. Pedang di tangannya jauh lebih cepat daripada milikmu. Qiu Yu ingin menggunakan kekuatan keluarganya untuk mengancam Chen Ping agar tidak membunuhnya. Apakah kamu mengancamku? Mata Chen Ping menjadi dingin, dan kemudian cahaya pedang menuju ke arah Qiu Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Engah, sebuah pedang menembus dada Qiu Yu secara langsung, dan kemudian memakukannya ke tanah. Qiu Yu hanya merasakan semburan rasa sakit, dan matanya menjadi lebih ketakutan, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa menatap mata dingin Chen Ping. Saya tidak suka diancam. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan menatap Qiu Yu yang telah ditembus. Meskipun Qiu Yu telah ditembus, dia belum mati. Bagaimanapun, dia adalah seorang biksu Mahayana, jadi pedang ini tidak dapat membunuhnya. Terlebih lagi, Chen Ping tidak berniat membunuh Qiu Yu sekaligus dengan jurus pedang ini. Dia berencana untuk menyiksa orang ini, Qiu Yu, untuk sementara waktu. Chen Ping menghunus pedang pembunuh naga, lalu mengayunkan pedangnya dan memotong kaki Qiu Yu. Sekarang Qiu Yu telah menjadi orang tanpa kaki. Darah mengalir, dan Qiu Yu berteriak dengan sedih. Jeritan bergema di mana-mana, tapi ada keheningan dan tidak ada jawaban. Diperkirakan beberapa biksu yang lewat merasa ketakutan saat melihat pemandangan mengerikan ini. Lagi pula, itu bukan urusan Anda, dan tidak ada yang mau menimbulkan masalah. Melihat tatapan menyakitkan Qiu Yu, Chen Ping tertawa. Sekarang Chen Ping perlahan-lahan berintegrasi ke dalam dunia surga dan manusia, kekuasaan hutan. Jika Anda ingin membuat pihak lain takut kepada Anda, tidak ada cara lain selain kekejaman dan kekuatan. Meyakinkan orang dengan kebajikan hanyalah ungkapan yang dibuat oleh dunia sekuler untuk mengendalikan pikiran orang.
Di dunia para dewa dan manusia ini, hal itu tidak berlaku sama sekali. Qiuyu melihat kakinya yang terputus dan merasa sangat menyesal saat ini. Dia menyesali mengapa dia memprovokasi Chen Ping dan mengapa dia mengusirnya keluar kota. Untuk yang disebut wajah, aku takut hidupku dipertaruhkan sekarang. Meskipun Chen Ping memotong kaki Qiuyu, dia tidak berniat melepaskannya. Dia tahu bahwa penjahat seperti itu pasti akan membalas dendam dengan gila-gilaan begitu dia kembali hidup-hidup, jadi dia harus menghilangkan akar masalahnya. Melihat kamu sangat kesakitan, izinkan aku memberimu kesenangan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, pedang pembunuh naga itu akan ditebas. Berhenti, terdengar teriakan marah. Segera setelah itu, lebih dari selusin sosok datang dengan cepat dari kejauhan, dan pemimpinnya adalah Kapten Zhou, penjaga penjara. Tubuhnya yang tinggi membuatnya terlihat dari kejauhan. Kapten Zhou, tolong, tolong. Melihat Kapten Zhou datang, Qiuyu segera berteriak. Dia awalnya mengira dia akan mati, tetapi dia tidak menyangka Kapten Zhou akan tiba tepat waktu, jadi dia tidak harus mati sekarang. Kapten Zhou tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat para biksu yang meninggal secara tragis dan Qiuyu yang kakinya lumpuh. Kamu sangat berani. Kamu tidak hanya melarikan diri dari penjara, tetapi kamu juga berani menyakiti orang lain, bahkan Tuan Qiu. Kapten Zhou memandang Chen Ping dan berkata dengan mata dingin. Chen Ping hanya memandang Kapten Zhou dengan dingin dan berkata, bukan urusanmu di sini. Pergi dan jangan membawa kematian pada dirimu sendiri. Tentu saja seseorang akan memberimu penjelasan atas pelarianku dari penjara. Diperkirakan Bai Cheng sudah masuk penjara dengan perintah amnesti sekarang. Bahkan jika ada perintah amnesti, itu bukanlah syarat bagimu untuk melarikan diri dari penjara, apalagi kamu berani menyakiti orang lain, teriak Kapten Zhou. Sepertinya kamu bertekad untuk menangkapku. Aura pembunuh Chen Ping mulai menyebar. Jika kaptennya cuek minggu ini dan bersikeras menyerangnya, maka Chen Ping tidak akan keberatan membunuhnya juga. Kapten minggu ini hanya berada di alam Mahayana tingkat keempat. Akan mudah bagi Chen Ping untuk membunuhnya. Di luar kota binatang buas ini, Chen Ping tidak tunduk pada batasan apapun dan dapat menggunakan semua kekuatan di tubuhnya. Berbeda dengan di dalam kota binatang buas, Chen Ping hanya dapat menggunakan kekuatan klan binatang buas dengan hati-hati. Tentu saja aku akan menangkapmu. Setelah Kapten Zhou selesai berbicara, dia memegang pisau panjang dan langsung menyerang Chen Ping. Chen Ping menyaksikan Kapten Zhou menyerang dengan pisau panjang, tatapan dingin muncul di matanya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan dingin, karena kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kapten Zhou memimpin, diikuti oleh selusin penjaga di belakangnya yang juga menunjukkan senjatanya. Mereka dengan cepat menyebar dan membentuk formasi, mengelilingi Chen Ping di tengah. Kapten Zhou meraung dengan marah, orang gila yang berani, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan pisau panjang di tangannya, dan menebas ke arah Chen Ping dengan energi pedang yang tajam. Chen Ping berdiri tak bergerak, seolah dia tidak menganggap serius serangan itu sama sekali. Tepat ketika energi pedang hendak mengenainya, dia dengan lembut mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya dan dengan mudah menjinakkan energi pedang tersebut. Hanya itu yang kamu punya. Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman menghina.
Wajah Kapten Zhou menjadi gelap. Dia tidak menyangka Chen Ping akan menetralisir serangannya dengan mudah. Tepat ketika Kapten Zhou memimpin anak buahnya untuk menyerang Chen Ping, Qiu Yu diam-diam menghancurkan sepotong batu giok, yang merupakan sinyal untuk mengikuti keluarganya untuk meminta bantuan. Terlepas dari apakah sang kapten bisa mengalahkan Chen Ping minggu ini, Qiu Yu hanya berharap dia bisa bertahan sampai keluarganya datang untuk menyelamatkannya. Kali ini, Kapten Zhou memandang Chen Ping dengan wajah muram, lalu berteriak, "Bentuk!" Setelah mendengar perintah tersebut, lebih dari selusin penjaga segera mengubah formasi mereka, dan sinar cahaya memancar dari mereka, terhubung satu sama lain untuk membentuk formasi yang kuat. Dalam formasi tersebut, tekanan meningkat secara tiba-tiba, seolah-olah ada gunung besar yang menekan Chen Ping. Chen Ping merasakan tekanan di sekelilingnya, namun tetap terlihat tenang. Pedang pembunuh naga di tangannya bergetar sedikit, dan kekuatan yang kuat terpancar. "Rusak!" teriak Chen Ping pelan dan mengayunkan pedang pembunuh naganya ke depan. Cahaya pedang yang terang melintas, menebas langsung ke arah formasi. Cahaya pedang bertabrakan dengan formasi dan mengeluarkan suara keras. Formasi itu bergetar hebat, dan cahayanya berkedip-kedip. Namun dalam sekejap, formasi itu dipatahkan oleh cahaya pedang. Lebih dari selusin penjaga terguncang dan terbang mundur, mengeluarkan darah dari mulut mereka. Mereka memandang Chen Ping dengan ngeri, hati mereka dipenuhi ketakutan. Kapten Zhou terkejut saat melihat formasinya rusak. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan Chen Ping, tetapi tidak ada jalan keluar saat ini. Dia mengertakkan gigi, mengayunkan pisau panjang itu lagi, dan bergegas menuju Chen Ping. Chen Ping memandang Kapten Zhou yang sedang bergegas, dengan sedikit niat membunuh di matanya, dan dia muncul di depan Kapten Zhou dalam sekejap. Kapten Zhou merasakan matanya kabur saat Chen Ping sudah berada di depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping telah menembus dadanya. Kapten Zhou buru-buru mengayunkan pedangnya untuk melawan, tetapi Chen Ping terlalu cepat dan kuat, dan pedangnya tidak dapat memblokir pedang pembunuh naga sama sekali. Engah, pedang pembunuh naga langsung menusuk dada Kapten Zhou, dan darah muncrat. Mata Kapten Zhou membelalak tak percaya di wajahnya. Chen Ping menghunus pedang pembunuh naga dan memandang Kapten Zhou dengan dingin, "Sudah kubilang, jangan membawa kematian pada dirimu sendiri." Qiu Yu, yang terbaring di tanah, telah menyaksikan pemandangan di depannya. Ketika dia melihat Kapten Zhou tertusuk pedang Chen Ping, jantungnya mati. Awalnya, dia mengira dia tidak harus mati dan bisa diselamatkan, tapi sekarang dia tidak punya harapan sama sekali. Meskipun Kapten dapat mengikuti Chen Ping beberapa kali minggu ini, dia dapat menundanya sebentar agar keluarganya dapat menyelamatkannya. Tapi sekarang, dibunuh dengan dua gerakan seperti menyembelih ayam kecil. Terutama formasi yang dibentuk oleh Kapten Zhou dengan lebih dari selusin penjaga, yang dia habiskan banyak uang untuk membelinya dan kemudian berlatih siang dan malam. Aku tidak menyangka kalau aku tidak bisa menahan pedang Chen Ping. Aku salah, tolong jangan bunuh aku. Mulut Kapten Zhou berdarah, dan matanya penuh penyesalan dan keputusasaan. Meskipun dia telah melihat Chen Ping bertarung dengan Bai Cheng dan tahu bahwa Chen Ping tidak lemah, dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa menjadi begitu kuat. Bahkan formasi yang dengan susah payah dikembangkan oleh penjaga penjara mereka pun hancur dengan mudah. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah mengejar Chen Ping.
Chen Ping melarikan diri dari penjara. Dia baru saja menerima hukuman. Dibandingkan dengan kehilangan nyawanya, hukuman bukanlah apa-apa. Chen Ping memandang Kapten Zhou yang mengakui kesalahannya, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dengan senyuman kejam di wajahnya. Aku tidak harus membunuhmu, tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku, kata Chen Ping. Apa yang terjadi? Kapten Zhou bertanya. Jika kamu membunuhnya, aku akan melepaskanmu. Chen Ping menghunus pedang pembunuh naganya dan mengarahkannya ke Qiu Yu yang tergeletak di tanah. Ini, Kapten Zhou tercengang dan tampak sangat ragu-ragu. Kamu hanya punya waktu 3 detik untuk mempertimbangkan apakah kamu mati atau dia mati. Kamu hanya punya waktu 3 detik untuk mempertimbangkan apakah kamu mati atau dia mati. Chen Ping berkata dengan dingin. Kapten Zhou merasakan niat membunuh dalam diri Chen Ping dan hanya bisa berjalan menuju Qiu Yu selangkah demi selangkah dengan pisaunya. Tuan Qiu, saya minta maaf. Anda tidak akan selamat. Saya harap Anda dapat membantu saya. Saya memiliki ibu dan anak yang sudah tua. Kapten Zhou memandang Qiu Yu dan berkata tanpa daya. Kamu bermarga Zhou, jika kamu membunuhku, tahukah kamu apa konsekuensinya? Ayahku akan membunuh seluruh keluargamu dan menghukum 9 sukumu. Qiu Yu tidak menyangka Chen Ping akan membiarkan Kapten Zhou membunuhnya. Pembunuhan 9 suku akan terjadi di masa depan. Sebaiknya aku menyelamatkan hidupku sekarang. Saya minta maaf. Setelah Kapten Zhou selesai berbicara, dia langsung mengangkat pisau panjang di tangannya dan menebas Qiu Yu. Dentang. Tiba-tiba terdengar suara tajam, dan pisau di tangan Kapten Zhou langsung terkena sinar cahaya putih, dan pisau panjang itu langsung pecah menjadi 2 bagian. Kapten Zhou terhuyung mundur beberapa langkah. Seorang pria yang terlihat agak mirip dengan Qiu Yu datang dengan sangat cepat, dan dia sudah berada di depannya dalam sekejap mata. Saudara laki-laki. Ketika Qiu Yu melihat orang itu datang, dia menangis. Orang yang datang tidak lain adalah kakak tertua Qiu Yu, Qiu Tu. Rambut panjang Qiu Tu tergerai, dan energi spiritualnya memadat seperti kabut. Dia membawa pedang panjang di belakang punggungnya, memberinya sikap seorang pendekar pedang. Dilihat dari aura di tubuh Qiu Tu, dia berada di alam Mahayana tingkat kelima. Qiu Tu melihat sekilas keadaan menyedihkan Qiu Yu, sedikit mengernyit, dan menatap Kapten Zhou dengan dingin. Merasakan tatapan Qiu Tu, Kapten Zhou terkejut dan dengan cepat menjelaskan, Tuan Qiu, baru saja saya. Sebelum Kapten Zhou selesai berbicara, dia melihat kilatan cahaya putih. Qiu Tu mengambil tindakan dan menebas dengan pedangnya. Kapten Zhou langsung terbelah menjadi 2 dan mati. Pedang di punggung Qiu Tu sepertinya tidak pernah bergerak, karena kecepatannya sangat cepat sehingga banyak orang tidak dapat melihatnya dengan jelas.